Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Hari ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku pada pembelajaran keempat. Tetapi sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Yang kedua, muatan pelajaran IPA. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengamati langkah-langkah membuat kesimpulan, Pak Guru harap kalian mampu membuat kesimpulan dengan baik dan benar. Kemudian setelah mengamati ilustrasi, Pak Guru harap kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baiklah anak-anakku, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Simpulan teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Tentunya dengan langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah bacalah teks secara keseluruhan. Jadi teksnya nanti dibaca semuanya. Kemudian temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Biasanya informasi itu kalian tentukan pada kalimat utama. Kemudian yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Jadi masing-masing paragraf kalian simpulkan, kemudian dirangkai menjadi informasi yang utuh. Ini adalah langkah-langkah membuat simpulan. Coba perhatikan, apa kesimpulan dari paragraf berikut? Nah, ini satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Jadi, nanti kalian akan menyimpulkan paragraf ini dari masing-masing kalimat. Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang, serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Ingat, paragraf ini menjelaskan tentang jagung manis. Kalimat per kalimat, kata jagung manis diulang-ulang. Bagaimana cara menyimpulkannya? Kita jabarkan satu persatu dari masing-masing kalimat. Perhatikan. Kalimat yang pertama, jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Kalimat kedua juga sama, kalimatnya diulang. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning, keemasan dan terang serta manis rasanya. Kalimat ketiga, jagung manis adalah jenis jagung yang populer ditanam di kebun rumah. Dari ketiga kalimat ini, mari kita buat efektif, cari intinya. Coba perhatikan, kata jagung manis
kita jadikan satu saja. Jagung manis adalah varietas jagung klasik populer yang bisa dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Itu kalimat pertama intinya. Kemudian memiliki biji yang berwarna kuning kemasan, terang, manis rasanya. Dan kalimat yang ketiga, bisa ditanam di kebun sekolah. Ini cara menyimpulkan dari paragraf ini menjadi satu kalimat yang efektif. Begitulah cara menyimpulkan sebuah paragraf. Kamu baca dengan cermat, tentukan intinya, kemudian cari menjadi kata-kata yang utuh setelah menggabungkan beberapa inti dari masing-masing kalimat. Bisa dipahami anak-anak untuk menyimpulkan sebuah informasi atau paragraf? Alhamdulillah. Kemudian kita akan belajar PPKN. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tahu apa bunyi sila ketiga dalam Pancasila? Ya, betul sekali. Persatuan Indonesia. Nah, lambangnya atau gambarnya adalah pohon beringin. Nah, apa makna dari sila ketiga itu? Sila ketiga mengandung makna bahwa suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Guru ulangi, makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bunyinya persatuan Indonesia, kemudian maknanya juga menuju persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, persatuan Indonesia juga menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini, negara kita memiliki banyak keanekaragaman, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, ya, kulturnya bermacam-macam. Nah, kita mengakui dan menghargai keindahan, kearifan lokal dari suku bangsa lain. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga? Nah, kita mengamati gambar yang ada di belakangnya. Itu ada ya orang yang teman-teman kalian dan bu guru yang sedang menyiram bunga secara bersama-sama. Ini adalah contoh pelaksanaan nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia bekerja sama. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalian ketika bekerja sama di sekolah itu tidak di atas namakan pribadi, tidak untuk kepentingan kalian sendiri. Tentunya bekerja sama dengan hal-hal yang baik, misalkan bekerja kelompok, ya, piket di kelas, kerja bakti di sekolah setiap Jumat pagi atau setelah senam pagi, kalian bekerja sama membersihkan ruang kelas kalian, halaman sekolah. Tidak untuk kepentingan kalian sendiri, tetapi untuk kepentingan semua warga sekolah. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini adalah contoh dari nilai persatuan. Kalian harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Misalkan kalian berlomba mengikuti kompetensi, ya, kalian membawa nama negara, membawa nama bangsa, berarti kita harus rela berkorban seperti atlet-atlet nasional yang berlomba di luar negeri untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia.
Jika mereka mendapatkan medali emas, mereka akan mengangkat bendera penuh atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Bangga kita memiliki tanah air Indonesia. Misalkan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan rasa syukur, dengan rasa bangga. Kemudian jiwa nasionalisme kita terangkat, ya. Bangsa kita derajatnya terangkat. Dengan cara apa? Belajar giat, ya. Rasa bangga itu harus kita tanamkan dengan belajar giat. Cinta tanah air juga kita mencintai bahasa kita dengan benar. Nah, kita menjunjung nama baik bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika berarti ya berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun kita berbeda suku, agama, bangsa, ya, kita tetap bersatu mengembangkan rasa persatuan. Karena Indonesia adalah negara yang unik, negara yang memiliki ciri khas perbedaan. Kita harus saling memupuk agar nilai sila ketiga yang sudah dicanangkan oleh pendiri bangsa terrealisasi hingga sekarang. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.